Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Hari ini adalah sidang pembelaan terakhir dari kasus saya, seperti yang sudah diberitahukan Pak Ari dan Pak Dodi tadi. Hari ini kita akan ada dua bagian. Yang pertama adalah duplik pribadi dari saya dan juga dari duplik penasihat hukum. Bagian saya akan membahas secara kronologis apa yang saya alami dari sebelum menjabat sampai awal jabatan sampai dengan keputusan Chrome OS dan juga yang terjadi setelahnya, untuk bisa agar majelis hakim baik publik bisa membayangkan seperti apa tugas saya, konteks situasi di negara pada saat itu, untuk bisa mengerti semua niat baik yang telah dilakukan dalam kasus ini. Jadi duplik saya akan menjadi kronologi daripada semua kejadian yang berhubungan dengan kasus ini. Konklusinya sebenarnya sederhana. Seperti yang Pak Ari dan Pak Dodi tadi baru bilang, ini kasus yang sangat unik. Ini kasus di mana ketimpangan bukti dari pembelaan itu jauh lebih besar daripada bukti dari sisi dakwaan dan tuntutan. Yang akan terlihat dari ratusan lembar chat, hasil meeting, dokumentasi, korporasi, dan lain-lain adalah begitu banyaknya bukti niat baik yang terjadi oleh saya, baik tim saya di dalam kementerian, dan itu adalah ironi terbesar daripada kasus ini, di mana semua bukti niat baik tersebut diabaikan. Dan saya harap dengan mengutarakan duplik ini, baik majelis hakim maupun masyarakat akan mengerti bahwa satu, tidak ada kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan ini. Justru penghematan masif. Ironi terbesar kasus ini adalah saya dipenjara dan dituntut lebih besar daripada teroris untuk suatu kebijakan yang menghemat minimal 3,6 triliun rupiah, untuk memilih suatu operating system yang gratis dan menghemat anggaran. Dan yang kedua adalah alhamdulillah semua interaksi chat di WA itu terekam. Kami sangat beruntung bahwa dengan budaya keterbukaan yang kita lakukan selama menjadi menteri, semua interaksi, diskusi dengan tim itu tercatat dan terekam secara WA. Dan dari situlah kami membangun pembelaan kami untuk tidak adanya niat jahat dalam kasus ini. Poin terakhir saya adalah narasi yang terbangun justru bukan narasi korupsi. Narasi yang terbangun justru cerita mengenai anak-anak muda yang idealis dan penuh dengan integritas, yang berani masuk dalam pemerintahan untuk melakukan perubahan dengan niat baik. Sama seperti niat baik anak-anak muda yang sekarang lagi turun di jalanan untuk menuntut perbaikan dari negeri ini. Kami juga selama menjabat hanya satu tujuannya, untuk mempersiapkan generasi bangsa kita terhadap disrupsi teknologi yang akan terjadi dan telah terjadi ternyata sekarang, untuk mempersiapkan sistem pendidikan kita agar lulusan-lulusan kita tidak kaget pada saat mereka lulus menghadapi disrupsi teknologi dalam industri. Itu saja sebenarnya. Dan saya harap kisah tersebut, cerita tersebut akan bisa memanggil hati nurani dari para majelis hakim dan juga masyarakat
untuk bukan mengambil keputusan yang aman, tetapi keputusan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.